Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa, kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Marcos Alonso dibeli Chelsea pada musim panas 2016 lalu. Dirinya dibeli dengan harga 23 juta pound sterling. Selama berada di London, pemain berusia 29 tahun itu sudah tampil dalam 140 pertandingan dengan koleksi 22 gol dan 17 assist. Dirinya juga berhasil memenangkan 3 gelar berbeda. Andai Alonso memilih untuk melanjutkan karirnya ke Italia, rasanya dia tidak perlu kesulitan untuk beradaptasi. Selain sempat membela Fiorentina, Alonso juga sudah pernah bermain di bawah arahan Antonio Conte yang kini tengah menukangi Inter Milan atau Maurizio Sarri yang tengah melatih Juventus. Peluang untuk melihat Alonso hengkang pun sepertinya semakin terbuka lebar. Pasalnya, Frank Lampard juga sudah berencana untuk mendatangkan bek kiri anyar, yakni Ben Chilwell yang saat ini tengah membela Leicester City. Jika sebelumnya Willian dikabarkan masuk dalam rencana belanja Tottenham Hotspur, kini menurut laporan dari Express, klub asal Inggris lainnya yakni Manchester United dikabarkan juga tertarik untuk mendatangkannya. Selangkah lebih maju dari Spurs, klub yang bermarkas di Old Trafford itu diklaim sudah melakukan negosiasi awal dengan perwakilan Willian. Peluang untuk melihat Willian segera angkat kaki dari Stamford Bridge dan mengadu nasib dengan klub lain sepertinya memang cukup terbuka. Pasalnya, pembicaraan kontrak baru dengan Chelsea menemui jalan buntu. Ex-pemain Shakhtar Donetsk itu menuntut kontrak 3 musim, sementara pihak klub hanya menawarkan 2 musim. Chelsea menjadi salah satu klub yang mendapatkan sorotan terkait perizinan untuk membuat kesepakatan jangka pendek dengan pemain-pemain mereka yang kontraknya akan habis pada akhir musim. The Blues memiliki Pedro Rodriguez dan Willian yang kontraknya akan habis pada 30 Juni. Spekulasi mengenai masa depan kedua pemain tersebut mendapatkan sorotan tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Pedro diklaim dapat melanjutkan karirnya di Serie A setelah menjalaninya di Liga Inggris selama 5 tahun sejak 2015. Menurut laporan dari The Athletic, pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu telah mengambil keputusan untuk menolak tawaran perpanjangan kontrak jangka pendek dari Chelsea. Pedro menolak tawaran tersebut agar dapat memudahkan proses kepindahannya dengan AS Roma, yang kabarnya siap memberikannya kontrak dengan durasi 2 tahun. Sebelum pertandingan final Coppa Italia 2019-2020 antara Juventus dan Napoli berlangsung, Dries Mertens dikabarkan telah menandatangani kontrak baru dengan Napoli. Tak ayal, kondisi ini membuat Chelsea dan Inter Milan yang dikabarkan memburu Mertens harus gigit jari. Mertens memilih untuk memperpanjang masa baktinya di Napoli hingga 30 Juni 2022. Meski sudah berusia 33 tahun, namun Mertens masih mampu menampilkan performa terbaiknya. Belakangan ini, Timo Werner dikabarkan ingin sesegera mungkin untuk bergabung dengan Chelsea. Untuk itu, ia diberitakan ingin namanya tidak masuk dalam skuad lanjutan Liga Champions bersama RB Leipzig, karena kompetisi tersebut baru akan dilanjutkan pada bulan Agustus mendatang. Namun Nagelsmann menegaskan bahwa sang striker tidak bisa buru-buru pindah. Nagelsmann menyebut bahwa Werner sangat dibutuhkan RB Leipzig di lanjutan Liga Champions musim ini karena sang striker merupakan mesin gol utama di Roten Bullen, sehingga ia dibutuhkan agar RB Leipzig bisa melaju jauh lagi di Liga Champions. AC Milan bakal ditangani pelatih baru musim depan. Seperti diberitakan Football Italia, Milan mencapai kata sepakat untuk mendatangkan Ralf Rangnick sebagai pelatih mereka musim depan. Rumor kedatangan Rangnick sebagai pelatih Milan bukanlah barang baru. Kabar kedatangan pelatih asal Jerman itu sudah muncul sejak Desember 2019, atau 1 bulan setelah Milan menunjuk Stefano Pioli sebagai pelatih mereka. Bersama Milan, Rangnick tak hanya bertanggung jawab di area taktik. Pelatih 61 tahun itu juga bertanggung jawab di area olahraga seperti urusan transfer pemain. Hal itu berarti Rangnick juga akan menjabat sebagai direktur olahraga. Belum genap 1 tahun, Hirving Lozano diberitakan akan hengkang dari Napoli. Ia diberitakan sudah meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru di musim panas nanti.
Menurut laporan dari Claro Sports yang mengklaim bahwa Lozano benar-benar serius ingin meninggalkan Napoli di musim panas nanti. Ia merasa tidak masuk dalam rencana pelatih Gennaro Gattuso. Itu terbukti dari jam bermainnya yang menurun drastis. Itulah mengapa Lozano ingin mencari klub baru yang siap menampungnya dan memberikan kesempatan bermain di musim depan. Menurut laporan yang sama, Manchester United sudah mendengar informasi mengenai keinginan Lozano untuk pergi. Mereka pun memutuskan untuk siaga satu dalam situasi ini. MU diberitakan akan menjadikan Lozano sebagai opsi alternatif belanja mereka. Performa yang ditunjukkan oleh skuadron Mustafi sejak bergabung dengan Arsenal dari Valencia pada bursa transfer musim panas 2016 sering mendapatkan sorotan negatif. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu dianggap sering tampil inkonsisten. Mustafi juga disebut sering melakukan kesalahan fatal pada momen-momen penting. Kontrak Mustafi dengan Arsenal akan habis pada 2021. Hingga kini belum terdapat perkembangan mengenai kemungkinan untuk memperpanjangnya. The Gunners dapat melepas Mustafi pada bursa transfer yang akan datang agar dapat memperoleh pendapatan dari penjualannya. Apabila tidak melakukannya, maka pemain asal Jerman itu dapat hengkang secara gratis pada akhir musim 2020-2021. Terkait kemungkinan untuk hengkang dari Emirates Stadium, Mustafi mengakui bahwa ia tertarik dengan kemungkinan untuk kembali ke Bundesliga. Napoli sukses meraih gelar juara Coppa Italia 2019-2020 usai berhasil menumbangkan Juventus lewat drama adu penalti dalam partai final yang digelar di Olimpico. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di waktu normal. Di babak adu penalti, kegagalan Paulo Dybala dan Danilo turut membantu I Partenope menuju tahta juara. Está o argentino, Dybala, defesa do guarda-redes do Napoli. Sementara itu, ini merupakan trofi Coppa Italia pertama Napoli sejak 2013-2014 silam, sekaligus menjadi yang ke-6 sepanjang sejarah klub asal Naples tersebut. Manchester City memetik kemenangan telak saat menjamu Arsenal pada laga tunda pekan ke-29 Premier League 2019-2020. Bermain di Etihad Stadium tanpa penonton, sang juara bertahan tampil tangguh dengan skor akhir 3 gol tanpa balas. Pesta gol Manchester City dibuka oleh Raheem Sterling di ujung babak pertama. Lalu, Kevin De Bruyne juga turut mencatatkan namanya di papan skor. Gol Kevin De Bruyne di menit ke-51. And he does it with ease and City are 2. Dan gol Phil Foden di ujung babak kedua. Wants the return, gets the return and hits the base of the post. Hasil ini mengukuhkan posisi Manchester City di peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 60 poin dari 29 pertandingan. Posisi ini sepertinya tidak akan banyak berubah. Manchester City tertinggal 22 poin dari Liverpool dan unggul 7 poin dari Leicester City. Manchester City menjadi salah satu klub yang dapat mencapai kesepakatan dengan pemain-pemain mereka yang sudah memasuki akhir dari kontrak mereka. David Silva termasuk dalam pemain yang sudah memasuki akhir kontraknya di Etihad Stadium. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengonfirmasi bahwa David Silva sudah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya hingga akhir kompetisi Liga Inggris 2019-2020. David Silva akan bertahan dengan kami hingga akhir musim. David Silva akan menjalani akhir karirnya di sini tanpa kehadiran penonton. Tetapi saya harap Silva dan pihak klub dapat membuat acara khusus untuk perpisahannya di masa depan. Klub besar menjadi luar biasa ketika dapat memberikan perpisahan yang tepat bagi pemain-pemain penting mereka. Ujar Pep Guardiola dalam konferensi pers yang dikutip dari situs resmi Manchester City. Marcus Rashford mengaku bangga dan bersyukur seruannya tentang program makanan gratis kepada anak-anak didengar oleh pemerintah Inggris. Berkat usahanya selama ini, akhirnya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson membatalkan kebijakan penghapusan makanan gratis di sekolah. Keberhasilan Rashford dalam membatalkan keputusan pemerintah untuk menghapus pembagian makanan gratis pun akhirnya menuai pujian. Bahkan para penggemar berharap bisa menggantikan Johnson untuk menjadi Perdana Menteri. Rashford merasa sudah sangat bersyukur ketika seruannya akhirnya didengar oleh pemerintah. Baginya ini cukup untuk membuat dirinya bangga bisa menjadi bagian penting dalam memerangi kelaparan bagi anak-anak di Inggris.
Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.